Kalau kita renungkan, maka salah satu dosa yang paling sering kita lakukan adalah berbohong. Ada orang berkata, ya aku bohong untuk kebaikan. Ada juga orang berkata, ya aku berbohong supaya dia bisa menerima aku. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di mata Tuhan, bohong ya tetap bohong, saudaraku. Dan sekali lagi, kebohongan demi kebohongan ini sering sekali tanpa sadar. Apalagi kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan kita yang tidak menganggap serius tentang kebohongan. Seberapa serius tentang kebohongan itu? Mazmur 34 mengatakan begini, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-14. Mengapa dikatakan jaga lidah kita untuk tidak menipu, tidak berbohong, tidak mengucapkan hal-hal yang dusta? Pertama, sebab orang yang berbohong, dia tidak tahu bahwa itu adalah salah satu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Di dalam Mamsal 6 ayat 16-19 dikatakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, dan seterusnya. Lidah dusta adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Bagaimana saudara berharap Dia yang membenci saudara lalu memberkati saudara? Bagaimana saudara berharap Dia yang tidak suka, bahkan Dia anggap saudara adalah orang yang keji, lalu saudara berpikir Dia akan berkenan kepada kita? Tentu tidak, saudaraku. Kebohongan demi kebohongan membuat Tuhan menjauh dari kita. Karena itu adalah kekejian, kenajisan di hadapannya. Yang kedua, kebohongan menjadi sangat serius. Mengapa? Karena orang yang suka bohong, dia tidak tahu bahwa cara mendapatkan hidup yang penuh hari-hari baik itu adalah dengan menjaga perkataan kita. Sekali lagi, orang yang bohong adalah orang yang tidak tahu cara mendapatkan hidup yang dipenuhi dengan hari-hari yang baik. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara ingin menikmati hidup? Saudara ingin mendapatkan kehidupan yang dipenuhi dengan hari-hari baik? Segala sesuatu dipermudah, semuanya kelihatan baik. Tuhan berkata, jaga, jangan bohong. Bukankah satu kebohongan kita sering tutupi dengan kebohongan yang berikutnya, kebohongan yang berikutnya, kebohongan yang berikutnya, sampai suatu saat orang lain mengetahui kebohongan kita, dan saat itu kita sudah terjerumus kepada begitu banyak kebohongan sampai-sampai kita tidak bisa lagi mengelak. Kebohongan yang satu menghasilkan kebohongan yang berikutnya, dan itu membuat keadaan kita menjadi tidak baik. Serius kan? Yang ketiga, mengapa kebohongan itu serius? Perhatikan baik-baik. Karena orang yang suka bohong, dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa dia adalah anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak dirinya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Orang yang suka berbohong berarti bapanya adalah iblis. Orang yang suka bohong berarti dia anak iblis. Serius kan? Anak iblis berarti seteru Allah, musuh Allah. Saudara jangan mencari-cari lagi mengapa doa saya belum dijawab, mengapa saya seperti mutar-mutar di padang gurun. Perlu kita cek dulu apa yang kita ucapkan, kebenaran atau kebohongan. Apa yang keluar dari bibir kita, sesuatu yang mengandung nilai-nilai kebenaran atau semuanya
mengandung kepalsuan, tipu daya. Mari saudaraku, perhatikan ini dengan baik-baik. Berbohong itu dosa yang sudah sangat biasa kita lakukan. Bahkan saking biasanya kita tidak lagi takut berbohong. Bahkan untuk hal-hal yang tidak perlu berbohong pun kita sering sekali berbohong. Padahal bohong sangat serius. Bohong sangat dibenci oleh Tuhan. Bohong membuat kita tidak mendapatkan hari-hari yang baik. Bohong membuat kita menjadi anak iblis. Roh Kudus menolong kita untuk menjaga mulut dan bibir kita. Tuhan Yesus memberkati.